Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabatku terkasih, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak laksana kertas putih, tergantung orang tuanya yang akan memberikan tinta apa, berwarna apa di atas kertas itu. Apakah akan digores dengan tinta putih, tinta merah, tinta hitam, tergantung orang tuanya. Karena anak ketika terlahir itu suci dan fitrah, tergantung orang tuanya yang akan membuat dia, apakah dia akan menjadi Nasrani, Yahudi, ataukah Majusi sekalipun. Sahabatku yang dirahmati Allah, sahabatku terkasih, anak adalah alat perekam tercanggih di dunia. Dia akan merekam setiap apa yang dia lihat dan apa yang ia dengar. Maka jangan salahkan mereka ketika mereka meranjak dewasa, mereka tidak seperti yang kita inginkan. Mereka menjadi liar, mereka menjadi nakal, bahkan berani untuk membentak atau bahkan melawan kepada orang tua. Karena anak adalah alat perekam yang sangat canggih. Hadirin, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masa depan dari anak tergantung dari pola didikan yang diterapkan kepada anak. Perlu kita perhatikan bahwa pendidikan pertama anak adalah ibunya. Karena ibu merupakan madrasatul ula untuk seorang anak. Bahkan ada para ahli mengatakan ada golden time, masa-masa emas anak. Masya Allah, masa-masa emas anak ini apabila terlewatkan begitu saja, Allahu a'lam, kita bisa memperhatikannya ketika dia sudah dewasa. Apabila dalam golden time ini kita memberikan semaksimal mungkin apa yang kita perbuat untuk anak kita dalam pola pendidikan yang baik, maka insya Allah masa depan anak ini akan baik pula, karena dia merekam apa yang kita berikan kepada anak kita. Akan tetapi pada golden time ini kita salah kaprah atau lalai, maka hasil itu sesuai dengan proses yang kita lakukan. Jangan menyesal, jangan menyalahkan siapapun apabila perhatian kita kepada anak kita kurang. Karena anak bukan saja perlu dinafkahi secara lahiriah, dipenuhi makannya, jajannya, pakaiannya, akan tetapi juga pola pendidikan, isi otak dan jiwanya. Masya Allah. Jangan lantas ketika seorang ayah merasa sudahlah bantang-banting, pergi pagi pulang malam mencari dunia untuk mencukupi kebutuhan keluarga, lantas ketika anak sudah dewasa keadaannya begitu liar, lalu menyalahkan ibunya. Karena pendidikan anak adalah dua arah. Untuk di keluarga dua arah antara ibu dan ayah. Ibu memberikan pendidikan dengan pola kasih sayang, sedangkan ayah memberikan pola pendidikan dengan ketegasan. Tidak cukup sampai di sana, karena pola pendidikan di rumah harus berkesinambungan pula dengan pola pendidikan di sekolah. Maka pola pendidikan di rumah
harus berkomunikasi dengan para pendidik yang ada di sekolah agar sinkron, agar dihasilkan feedback yang bagus. Ketika komunikasi terjalin dengan baik antara pihak sekolah dan pihak rumah, maka insya Allah hasilnya akan memuaskan. Jangan lantas ketika pola pendidikan hanya diserahkan saja kepada pihak sekolah. Wah, ini salah kaprah. Di sekolah itu paling berapa jam sih? Pola pendidikan di sekolah itu berapa jam? Bahkan untuk pola pendidikan agama di sekolah biasa, di sekolah yang biasa, yang bukan berbasis Islam, jangan tanya, cuma paling sejam itu yang optimal. Yang benar-benar berkualitas itu paling berapa? Menit saja, mungkin setengah jam atau 45 kesananya, wallahu a'lam. Bahkan mungkin ada yang cuma sekedar dikasih soal, tugas-tugas, lalu pendidikan agamanya di mana? Karena pendidikan agama itu bukan hanya teori tapi juga praktik, dan mereka membutuhkan itu semua. Bahkan tidak cukup hanya di sana, mereka juga membutuhkan yang namanya figur dan contoh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Melalui apa Rasulullah? Memberikan pendidikan akhlak kepada kita sebagai umat Islam, kepada masyarakat pada saat itu sebagai jahiliyah. Tidak lain dan tidak bukan melalui contoh atau suri tauladan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabatku terkasih, pendidikan menjadi PR kita semua. Jika kita sebagai orang tua lantas memandang sebelah mata tentang pendidikan ini, merasa cukup hanya dengan memberikan kebutuhan duniawi saja untuk anaknya, baik berupa pangan, sandang, papan, itu sangat besar sekali, salah sekali. Besarnya sangat salah, besar sekali. Karena pendidikan adalah hal yang terpenting untuk masa depan anak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.